Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengukuran kabel loss pada alat ukur SiteMaster. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kabel loss. Kabel loss adalah sisipan loss total pada sistem kabel transmisi atau jumlah rugi-rugi dari seluruh panjang kabel. Menurut referensi mobilemark.com, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang antena, kabel loss adalah sejumlah hilangnya daya pada sebuah panjang kabel. Semakin panjang kabel, maka daya yang hilang akan semakin besar. Istilah yang cocok untuk kabel loss adalah insertion loss. Menurut perusahaan Mobilemark juga, kabel loss adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendesain suatu sistem. Loss yang terdapat pada tiap jenis kabel bervariasi, tergantung dengan frekuensi yang pengguna butuhkan juga. Kabel tersedia dalam berbagai jenis dan bahan. Diameter umumnya mempengaruhi kinerja antena. Kabel yang lebih tebal memiliki lebih sedikit loss. Namun, semakin panjang kabel, maka loss pada kabel akan semakin besar. Berikut adalah sebuah tabel perbandingan dari tiap-tiap jenis kabel. Seperti ada kabel RG174, RG58, RF195, dan yang lainnya. Pada tiap-tiap frekuensi, loss pada kabel berbeda-beda. Maka dari itu, jenis kabel yang digunakan tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Lalu, apa pengaruh jika nilai kabel loss tinggi? Salah satunya adalah kualitas yang ditransmisikan buruk, dan power output akan kecil. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara melakukan pengukuran kabel loss pada alat ukur SiteMaster. Pada video pembelajaran pengukuran kabel loss kali ini, kita akan mempelajari pengukuran kabel loss menggunakan SiteMaster Protect A434 RF Master 4 GHz dari GS Instrument dengan spesifikasi frekuensi range pada pengukuran kabel loss 40-4000 MHz atau 4 GHz. Lalu, untuk rentang kabel loss-nya adalah 0-30 dB. Untuk melakukan pengukuran kabel loss, tekan tombol berikut seperti yang terdapat pada gambar. Berikut adalah tampilan layar awal ketika kita memilih pengukuran kabel loss pada alat SiteMaster. Terdapat beberapa keterangan seperti calibration info, trace point, scale unit, trace average, frekuensi span, frekuensi bandwidth info. Yang pertama adalah calibration info. Pada calibration info menampilkan status kalibrasi pada pita frekuensi pengukuran yang telah kita tentukan. Saat SiteMaster pertama kali dihidupkan, statusnya adalah call off. Simbol call on akan ditampilkan bersamaan dengan setelah kalibrasi berhasil dilakukan. Yang kedua adalah trace point. Trace point mengatur jumlah data yang akan diambil selama pengukuran. Terdapat 4 pilihan jumlah data yang dapat diambil, yaitu 126, 251, 501, dan 1001. Tapi perlu juga diingat, ketika kita memilih trace point yang lebih besar daripada yang dibutuhkan, akan membutuhkan waktu proses lebih lama. Selanjutnya adalah scale unit. Scale unit adalah satuan pada sumbu Y ketika kita pada pengukuran kabel loss berupa dalam satuan dB. Yang keempat yaitu trace average. Trace average ini menampilkan nilai rata-rata dari satu kali proses trace data. Yang kelima yaitu frekuensi span. Frekuensi span adalah rentang pita frekuensi yang ditentukan pengguna. Mengubah bandwidth frekuensi tidak mempengaruhi hasil trace, tetapi mempengaruhi kalibrasi. Diperlukan untuk kalibrasi ulang jika pengaturan frekuensi diubah. Yang keenam yaitu frekuensi bandwidth info. Nama bandwidth ditampilkan jika bandwidth dipilih dari daftar bandwidth yang disimpan dalam instrumen atau alat. Jika pengguna mengatur frekuensi start, stop, center, atau span secara manual, maka nama band akan ditampilkan menjadi custom. Langkah pertama untuk melakukan pengukuran pada SiteMaster adalah dengan men-setting frekuensi dengan frekuensi kerja antena yang akan kita ukur. Mengatur frekuensi pada SiteMaster dapat diatur secara manual atau dipilih dari daftar bandwidth yang disimpan dalam instrumen atau alat. Pertama-tama, kita harus mengatur frekuensi center dan frekuensi span. Pertama, tekan tombol frek atau dis.
Setelah itu, pilih menu center yang terdapat pada layar. Lalu, masukkan nilai frekuensi tengah. Setelah memasukkan nilai frekuensi tengah, tekan Enter. Lalu, pilih menu span yang terdapat pada layar. Lalu, masukkan nilai frekuensi span atau frekuensi rentang. Yang terakhir, tekan tombol Enter. Setelah mengatur frekuensi center dan span, lalu kita akan mengatur frekuensi start dan stop. Langkah pertama, tekan tombol frek atau dis. Lalu, pilih menu start yang terdapat pada layar. Selanjutnya, masukkan nilai frekuensi awal. Setelah memasukkan nilai frekuensi awal, tekan tombol Enter. Lalu, pilih menu stop yang terdapat pada layar. Masukkan nilai frekuensi akhir. Lalu, tekan tombol Enter. Pengguna juga dapat memilih daftar bandwidth frekuensi yang disimpan di dalam SiteMaster. Berikut adalah langkah-langkah memilih daftar bandwidth frekuensi dari SiteMaster. Pertama, tekan tombol frek atau dis. Lalu, pilih menu bandwidth yang terdapat pada layar. Yang terakhir, pilih bandwidth dari daftar dan tekan tombol Enter. Untuk memilih bandwidth dari layar, gunakan arah atas dan arah bawah, juga knob untuk memilih bandwidth. Setelah berhasil mengatur frekuensi pada SiteMaster, selanjutnya adalah mengatur kalibrasi pada SiteMaster sebelum melakukan pengukuran. Fungsi dari kalibrasi adalah agar pengukuran mendapatkan hasil yang maksimal dan presisi. Untuk hasil terbaik, pengaturan frekuensi dan kalibrasi instrumen harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran. Berikut adalah gambar ilustrasi untuk melakukan kalibrasi pada SiteMaster. Pada saat kalibrasi, kit kalibrasi dapat dihubungkan langsung dengan alat atau menggunakan kabel. Lalu, perlu diingat juga, mengubah pengaturan frekuensi akan secara otomatis menonaktifkan kalibrasi dengan simbol call off yang akan ditampilkan pada layar. Selalu atur frekuensi sebelum mengkalibrasi instrumen. Lalu, untuk tombol kalibrasi, terdapat seperti pada gambar ilustrasi. Berikut adalah langkah-langkah setting kalibrasi pada alat ukur SiteMaster. Yang pertama, tekan tombol call. Lalu, sambungkan kit kalibrasi open pada SiteMaster. Setelah itu, pilih menu open yang terdapat pada layar. Tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu, sambungkan kit kalibrasi short. Selanjutnya, pilih menu short yang terdapat pada layar. Setelah itu, tunggu hingga proses terjadi dan terdapat gambar seperti pada video ini. Lalu, sambungkan kit kalibrasi load. Yang terakhir, pilih menu load yang terdapat pada layar dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah semua langkah dilakukan, keadaan kalibrasi diubah menjadi call on secara otomatis. Setelah berhasil melakukan kalibrasi, kita akan belajar bagaimana cara memasangkan kabel yang akan kita ukur kabel lossnya pada SiteMaster. Berikut merupakan gambar diagram ilustrasi pengukuran kabel loss pada sebuah kabel. Pertama, sambungkan kabel yang akan kita ukur pada alat SiteMaster. Lalu, hubungkan kit kalibrator short pada ujung kabel yang akan diukur. Setelah terhubung, hasil dari pengukuran kabel loss akan ditampilkan pada layar SiteMaster. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana melakukan penyesuaian skala pada saat melakukan pengukuran pada SiteMaster. Tekan tombol Auto Scale seperti pada gambar berikut untuk mengoptimalkan skala sumbu Y dan menampilkan seluruh trace. Tekan tombol AMP seperti pada gambar berikut untuk mengatur nilai maksimum dan minimum pada skala sumbu Y secara manual. Lalu,
Tekan tombol scale seperti pada gambar berikut untuk memilih unit tampilan skala sumbu Y. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana menggunakan marker pada saat melakukan pengukuran pada SiteMaster. Fungsi marker, 4 atau 6 marker dapat digunakan secara bersamaan. Nilai level pada trace ditampilkan di sebelah setiap marker pada layar. Tetapi, untuk informasi frekuensi tidak ditampilkan. Berikut adalah contoh gambar pada saat pengguna mengaktifkan fungsi marker. Terdapat beberapa marker pada gambar, dan nilai hasil trace yang terdapat pada sebelah kanan marker.